Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dini Kania, Fajar Tri Nuryati, Indah Eka Lestari, Kurnia Suryaningsih, Laras Putri Andini, Maya Elia, Naufal Ali Ahmad, Septania Syifa Melani akan mempresentasikan hasil diskusi atau kerja kami pada mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan dengan judul Islam sebagai Way of Life. Pengertian Islam sebagai way of life. Islam adalah way of life, pandangan hidup dan sistem hidup universal, juga denyut nadi yang mensejarah sepanjang peradaban manusia. Sampai kapanpun, dimanapun Islam kian diperbincangkan karena menjadi suatu topik yang menarik untuk diketahui oleh orang-orang yang tengah kehilangan hidup yang pasti. Agama Islam adalah agama Allah, dari Allah dan untuk Allah. Diamanatkan kepada umat pengikut Allah. Tujuan Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan dan bahaya dari seorang hamba baik dulu, sekarang, dan zaman yang akan datang. Setiap manusia pasti mempunyai pandangan hidup. Pandangan hidup artinya pendapat atau pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, arahan, serta petunjuk hidup di dunia. Faktor itu boleh jadi berasal dari kebudayaan, filsafat, agama, kepercayaan, tata nilai masyarakat, atau lainnya. Islam mempunyai cara pandang sendiri terhadap segala sesuatu. Islam sebagai agama sekaligus doktrin. Setidaknya ada 3 hal yang perlu dipetik, yakni Islam sebagai sumber kekuatan dan keyakinan spiritual, Islam sebagai wawasan dan pandangan hidup worldview, dan Islam sebagai komitmen hidup dan perjuangan. Peran agama bagi kehidupan. A. Sebagai pembimbing dalam hidup. Apabila dalam pertumbuhan seorang terbentuk suatu kepribadian yang harmonis, di mana segala unsur pokoknya terdiri dari pengalaman yang mententramkan jiwa, maka dalam menghadapi dorongan dengan baik yang bersifat biologis ataupun rohani dan sosial, akan mampu menghadapi dengan tenang. B. Penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya, dalam kurung lemah imannya, akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bukan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Beda halnya dengan orang yang beragama dan teguh imannya. Orang yang seperti ini akan menerima setiap cobaan dengan lapang dada, dengan keyakinan bahwa setiap cobaan yang menimpa dirinya merupakan ujian dari Allah yang harus dihadapi dengan kesabaran karena Allah memberikan cobaan kepada hambanya sesuai dengan kemampuannya. Selain itu, barang siapa yang mampu menghadapi ujian dengan sabar akan ditingkatkan kualitas manusia itu. C. Penentram batin. Jika seseorang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tidak peduli orang itu kaya atau miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Orang yang kaya takut akan kehilangan harta kekayaan yang akan habis atau dicuri oleh orang lain, selalu merasa kurang bahkan cenderung tidak mensyukuri hidup. Lain halnya dengan orang yang beriman. Orang kaya yang beriman tebal tidak akan gelisah memikirkan harta kekayaannya. Dalam ajaran Islam, harta kekayaan itu merupakan titipan Allah yang di dalamnya terdapat hak orang-orang miskin dan anak yatim piatu. Bahkan sewaktu-waktu bisa diambil oleh Yang Maha Kehendak. Tidak begitu juga dengan orang yang miskin, yang beriman, batinnya akan selalu tentram karena setiap yang terjadi dalam hidupnya merupakan ketetapan Allah, dan yang membedakan derajat manusia di mata Allah bukanlah harta, melainkan keimanan dan ketakwaannya. D. Pengendali moral. Akhlak amat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain. Akan tetapi, sama sekali tidak diperintah untuk meminta dihormati. Selain itu, Islam juga mengatur semua hal yang berkaitan dengan moral, mulai dari berpakaian, berperilaku, tutur kata hubungan manusia dengan manusia lain, hablum minan nas, hubungan sosial. Termasuk di dalamnya harus jujur.
Jika seorang dikatakan bohong, maka ia akan tersiksa oleh api neraka. Ini hanya contoh kecil peraturan Islam yang berkaitan dengan moral. Al-Quran. Al-Quran adalah nama bagi kitab suci umat Islam yang berfungsi sebagai petunjuk hidup, hidayah, bagi seluruh umat manusia. Al-Quran diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW setelah beliau genap berumur 40 tahun. Al-Quran diturunkan kepada beliau secara berangsur-angsur selama 23 tahun. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari kata qoro'a, yaqro'u, kiro'atan, atau Qur'anan, yang berarti mengumpulkan al-jamu'u dan menghimpun al-dlamu. Huruf-huruf serta kata-kata dari satu bagian ke bagian lain, secara teratur. Dikatakan Al-Quran karena ia berisikan intisari dari semua kitabullah dan intisari dari ilmu pengetahuan. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul terakhir melalui perantara malaikat Jibril. Diawali dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Sedangkan menurut para ulama, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan pada Rasulullah dengan bahasa Arab. Merupakan mukjizat dari diriwayatkan secara mutawatir serta membacanya adalah ibadah. Adapun kandungan dalam Al-Quran sebagai berikut. Yang pertama, tauhid, yaitu kepercayaan terhadap keesaan Allah dan semua kepercayaan yang berhubungan dengannya. Yang kedua, ibadah, yaitu semua bentuk perbuatan sebagai manifestasi dari kepercayaan ajaran tauhid. Yang ketiga, janji dan ancaman, al-wa'd wal wa'id, yaitu janji pahala bagi orang yang percaya dan mau mengamalkan isi Al-Quran dan ancaman siksa bagi orang yang mengingkarinya. Yang keempat, kisah umat terdahulu, seperti para nabi dan rasul dalam menyiarkan risalah Allah, maupun kisah orang-orang soleh, ataupun orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran agar dapat dijadikan pembelajaran bagi umat setelahnya. Yang kelima, berita tentang zaman yang akan datang, yakni zaman kehidupan akhir, manusia yang disebut kehidupan akhirat. Yang keenam, benih dari prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, yakni informasi-informasi tentang manusia, binatang, tumbuhan, langit, bumi, matahari, dan lain sebagainya. Al-Quran mengandung 3 komponen dasar hukum, yaitu hukum i'tiqadiyah, yakni hukum yang mengatur hubungan rohaniyah manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hal-hal yang berkaitan dengan akidah atau keimanan. Hukum ini tercermin dalam rukun iman. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu tauhid, ilmu usuluddin, atau ilmu kalam. Hukum amaliyah, yakni hukum yang mengatur secara lahiriah hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara manusia dengan sesama manusia, serta manusia dengan lingkungan sekitar. Hukum amaliyah tercermin dalam rukun Islam dan disebut hukum syara atau syariat. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu fikih. Hukum hulukiyah, yakni hukum yang berkaitan dengan perilaku normal manusia dalam kehidupan, baik secara makhluk individual atau makhluk sosial. Hukum ini tercermin dalam konsep ihsan. Ilmu yang mempelajarinya disebut ilmu akhlak atau tasawuf. Sedangkan khusus hukum syara dapat dibagi menjadi 2 kelompok, yakni hukum ibadah, yaitu mencakup hubungan vertikal atau dalam bahasa Arab biasa disebut dengan hablum minallah. Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, misalnya sholat, puasa, zakat, haji, dan kurban. Hukum muamalat, yakni hukum yang mengatur manusia dengan sesama manusia dan alam sekitarnya. Pada dasarnya, hukum tersebut bisa dikatakan hablum minannas. Yang kedua, as-sunnah. Hadis disebut juga as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti adat, istiadat, atau kebiasaan, atau tradition. Sunnah adalah segala perkataan, perbuatan, dan penetapan atau persetujuan serta kebiasaan Nabi Muhammad SAW.
Penetapan atau takrir adalah persetujuan atau diamnya Nabi SAW terhadap perkataan dan perilaku sahabat. Pengertian di atas didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut. Barang siapa membuat sunnah yang baik, maka dia akan memperoleh pahalanya, dan pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Barang siapa membuat sunnah yang buruk, maka dia akan memperoleh dosanya, dan dosa orang yang mengamalkannya sesudahnya tanpa mengurangi dosa sedikit pun. Fungsi al-sunnah dalam hubungannya dengan Al-Quran ada 3. Yang pertama, bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, dan musyatarah. Seperti hadis, "Sholu kama ra'aitumuni usolli", "Salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat", yang merupakan tafsiran daripada ayat Al-Quran yang umum, yaitu "Aqimus sholah", kerjakanlah salat. Demikian pula hadis, "Ujuani manasikakum", ambillah dariku perbuatan hajiku, yang merupakan tafsiran dari ayat Al-Quran, "Wa atimul hajjah", dan sempurnakanlah hajimu. Yang kedua, bayan takrir, yaitu al-sunnah yang berfungsi untuk memperkokoh dan memperkuat pernyataan Al-Quran. Seperti hadis yang berbunyi, "Somu liruyatihi waftiruh liruyatihi", berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya, adalah memperkokoh ayat Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yang ketiga, bayan tauhid, menerangkan maksud dan tujuan sesuatu ayat Al-Quran seperti pernyataan Nabi. Allah tidak akan mewajibkan zakat, melainkan supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Taudih atau penjelasan terhadap ayat Al-Quran dalam surat At-Taubah ayat 34 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rohib-rohib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih." 3. Ijtihad, berpikir keras untuk menghasilkan pendapat hukum atau suatu masalah yang tidak secara jelas disebut dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Pelakunya disebut mujtahid. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum atau ajaran Islam ketiga setelah Al-Quran dan As-Sunnah diindukasikan oleh hadis riwayat Tirmizi dan Abu Daud yang berisi dialog atau tanya jawab antara Nabi Muhammad SAW dan Mu'az bin Jabal yang diangkat sebagai gubernur Yaman. Ijtihad adalah sarana ilmiah untuk menetapkan hukum sebuah perkara yang tidak secara tegas ditetapkan Al-Quran dan As-Sunnah. Pada dasarnya, semua umat Islam berhak melakukan ijtihad, sepanjang ia menguasai Al-Quran, As-Sunnah, sejarah Islam, juga berakhlak baik, dan menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Lazimnya, mujtahid adalah para ulama yang integritas keilmuan dan akhlaknya diakui umat Islam. Hasil ijtihad mereka dikenal sebagai fatwa. Jika ijtihad dilakukan bersama-sama atau kolektif, maka hasilnya disebut ijma atau kesepakatan. D. Ruang lingkup ajaran Islam. Akidah. Secara istilah akidah berarti keyakinan yang dianut oleh seseorang dan menjadi landasan segala bentuk aktivitas, sikap, pandangan, dan pegangan hidupnya. Istilah ini identik dengan iman yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Akidah adalah suatu bentuk keterkaitan atau keterikatan antara seorang hamba dengan Tuhannya, sehingga kondisi ini selalu mempengaruhi hambanya dalam seluruh perilaku,
aktivitas, dan pekerjaan yang ia lakukan. Ibadah. Ibadah berasal dari kata al-abdu yang berarti hamba. Secara istilah, ibadah berarti berusaha menghubungkan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Dari segi manfaatnya, ibadah dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Ibadah perorangan atau fardiyah atau mahdah, yakni ibadah yang menyangkut diri perilakunya sendiri, serta tidak ada hubungannya dengan orang lain, seperti sholat dan puasa. 2. Ibadah kemasyarakatan atau ijtimaiyah atau ghairu mahdah, yakni ibadah yang memiliki keterkaitan dengan orang lain, terutama dari segi sasarannya, seperti sedekah, zakat, dan sebagainya. Akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari al-khuluq yang berarti kekuatan jiwa dan perangai yang dapat diperoleh melalui pengasahan mata batin. Dari pengertian lughawi ini, terlihat bahwa akhlak dapat diperoleh dengan melatih mata batin dan ruh seseorang terhadap hal yang baik-baik. Secara istilah, akhlak berarti tingkah laku yang lahir dari manusia dengan sengaja, tidak dibuat-buat, dan telah menjadi kebiasaan. Adapun akhlak sesama manusia dapat dibedakan kepada beberapa hal, yaitu 1. Akhlak kepada orang tua, yaitu dengan senantiasa memelihara keridhoannya, berbakti kepada keduanya, dan memelihara etika pergaulan dengan keduanya. Akhlak terhadap kaum kerabat, yaitu dengan menjaga hubungan silaturahim serta berbuat kebaikan kepada sesama, saling mencintai dan merasakan suka duka bersama mereka. Akhlak kepada tetangga, yaitu dengan menjaga diri untuk tidak menyakiti hatinya, senantiasa berbuat baik dan sebagainya. Muamalah. Secara etimologi, muamalah semakna dengan mufalatan yang berarti saling berbuat. Secara terminologi, kata ini lebih dikenal dengan istilah fikih muamalah, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan tindak tanduk manusia dalam persoalan keduniaan. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Nurholis Majid banyak berbicara tentang karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama. Menurutnya, bahwa dalam bidang agama Islam mengakui adanya pluralisme. Pluralisme menurut Nurholis adalah sebuah aturan Tuhan yang tidak akan berubah, sehingga juga tidak mungkin dilawan atau diingkari. Karakteristik ajaran Islam dalam bidang agama juga mengakui adanya universalisme, yakni mengajarkan kepercayaan kepada Tuhan dan hari akhir, menyeru berbuat baik dan mengajak kepada keselamatan. Yang kedua, dalam bidang ibadah. Karakteristik ajaran Islam dapat dikenal melalui konsepsinya dalam bidang ibadah. Secara harfiah, ibadah berarti bukti manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena didorong dan dibangkitkan oleh akidah tauhid. Dan yang ketiga, dalam bidang akidah. Dalam kitab Mu'jam Al-Falsafi, Jamil Salibah mengartikan akidah menurut bahasa adalah menghubungkan dua sudut sehingga bertemu dan bersambung secara kokoh. Dalam bidang perundang-undangan, akidah berarti menyepakati antara dua perkara atau lebih yang harus dipatuhi bersama. Akidah dalam Islam meliputi keyakinan dalam hati tentang Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah. Ucapan dengan lisan dalam bentuk dua kalimat syahadat, yaitu menyatakan tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad sebagai utusannya. Perbuatan amal soleh. Kesimpulan dari materi di atas, pengendalian utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya,
yang mencakup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Islam adalah way of life, pandangan hidup, dan sistem universal. Juga denyut nadi dengan mensejarah sepanjang peradaban manusia. Sumber ajaran Islam yang pertama Al-Quran, yang kedua As-Sunnah, dan yang ketiga Ijtihad. Ruang lingkup ajaran Islam yang pertama akidah, yang kedua ibadah, dan yang ketiga muamalah. Karakteristik ajaran Islam yang pertama dalam bidang agama, yang kedua dalam bidang ibadah, dan yang ketiga dalam bidang akidah.